الرحمن الرحيم. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Apakah harus mencari setiap orang yang namanya hidayah? Ambil. Atau ada tips dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti? Baik. Saya tanya dulu sebentar supaya saya bisa petakan durasi waktunya. Kita sampai jam berapa hari ini? 12. Oh, baik. Ya, siap. Ya. Anda sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Harus lanjut. Ya, kita selesai jam 10 kurang seperempatan lah ya. Jadi saya bagi waktu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Untuk mendapatkan hudan, setidaknya ada 2 jalan yang paling utama yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 2 cara. Satu, jalan pertama adalah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Pertama, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, akan banyak semakin diberikan hudan, hidayah. Kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Nabi Yahya alaihissalam, ketika beliau disifati oleh Allah disebut dengan taqi. Ya, Quran surah ke-19. Quran surah 19 Maryam. Dari ayat 12 sampai 15-nya, sebelah kiri dari atas sampai ke tengah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Satu orang. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak bentuknya. Muhammad imamul muttaqin. Muhammad imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silahkan cek Al-Baqarah ayat kedua. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin, ya itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam, bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif. Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus, beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial Pak, Bu. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya, VVIP kan lain Pak kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat, ke bandara, VVIP mah lain sendiri. Masuk udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini al-muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi, semua isi Quran jangan diragukan, bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia. Saking spesialnya. Nah sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, Ibu kenal Maryam?
Nah, baik ya. Bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah. Hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama, bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh lelaki manapun. Bahasa Qur'annya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja, yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok. Bisa mengandung, bisa melahirkan. Iya. Tapi bukan tidak disentuh, tanpa bapak. Anda Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. Dua. Lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab, Pak Bu. Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips Pak buat kita, Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti. Siapkan. Jangan cuma dunia. Kalau dunia udah banyak, Pak. Bahkan perlombaannya sekarang nggak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman. Kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapkan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak, bukan rasul. Hana kalangan biasa, tapi dia berpikir kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah, sejak dalam kandungan sudah ini saja nih. Anak saya, kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu sejak mengandung sudah bernadar. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar anak yang kukandung sekarang ini aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti, ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tuanya. Ini ayat ajakan kepada kita, Pak Ibu. Setidaknya di keluarga besar kita itu mungkin ada satu, jadikan ahli akhirat. Ya, jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah 5 belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, nggak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadikan. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silahkan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu. Nah, kalau kita sudah siapkan itu, Allah akan permudah. Apa di antara kemudahannya? Rizkinya Allah siapkan. Jadi kitanya nggak susah. Demi Allah saya katakan, kalau ini rumus diikuti oleh kita, itu dimudahkan oleh Allah. Dunianya sukses, akhiratnya dapat. Apa jadinya? Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika orang tua berikhtiar dengan benar, dia siapkan anaknya untuk benar-benar fokus menaati semua ketentuan Allah, didekati Allah, diberikan nama yang baik, diambil guru yang baik dan soleh untuk mengajarkannya, pintar dan soleh, ditempatkan di lingkungan yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau konteks kita sekarang, carikan pesantren yang bagus, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, cari guru-guru yang soleh, bukan sekedar pintar. Yang pintar banyak sekarang, yang baik itu yang kurang. Yang cerdas banyak, yang soleh yang dibutuhkan sekarang.
Kata Quran, cari yang soleh dan pintar, cari tempat belajar yang bagus, cari lingkungan yang bagus. Kalau itu sudah didapatkan, fataqabbalaha rabbuha, aku terima, kata Allah. Kalau Allah sudah terima, wa ambataha nabatan hasana, biar aku yang selanjutnya menanggung semua keperluan-keperluan dia. Allah yang selesaikan semua. Karena itu setiap Nabi Zakaria datang memberikan kebutuhan Maryam, itu Imran, Bapak Ibu sekalian, meminta bantuan kepada saudaranya. Ya, Zakaria itu masih kolega. Nabi Zakaria nabi. Setiap dibawakan kebutuhannya untuk diajarkan Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya di situ. Kalimatnya umum, rizqa. Pakaian ada, makanan ada, buah-buahan ada, segala ada. Kullama, setiap kali masuk, bukan sekali dua kali masuk. Nabi Zakaria nanya, ngetes kepada Maryam. Ya Maryamu, anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan, kan paman yang siapkan, karena papa mintakan. Tapi setiap saya masuk sudah ada, dari mana semua ini? Ketika hidayah Allah datang dan dididik, dilatih dari sejak kecil untuk mendekat kepada Allah, maka semua yang keluar di lisannya Allah, 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 Allah. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua dari Allah. Kalau anak kecil dari kecil itu didekatkan kalimat Allah, tasbih, tahmid, istighfar yang baik-baik, itu keluar Allah. Keluarnya kalimat thayyibah. Kepleset astagfirullah, otomatis tuh. Ya, mau makan langsung doa, naik kendaraan langsung doa. Dari kecil diperkenalkan seperti itu, Pak. Ada setahun lalu kurang lebih itu ada anak kecil tuh yang mau disuntik di rumah sakit tuh. Ya, karena dia dekat dengan kalimat-kalimat itu, begitu mau disuntik, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Anak kecil mau disuntik. Hah? Orang dewasa berbuat salah nggak kenal istighfar, anak kecil disuntik sudah istighfar. Tapi kalau didekatkan dengan ya, keduniaan semata, yang dunia yang dikejar. Yang mau disuntik, otayo, otayo, ada, habis semua lah. Ada mau sholat masih main TikTok, ada. La haula wala quwwata illa billah. Boleh. Nah, syahidnya, ya esensi dari pernyataannya bukan sekedar yang ini, teruskan. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, seperti paman ketahui, Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Maryam tidak mengatakan saya ini dikehendaki Allah, tapi Maryam ingin katakan mari kita masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah. Maka pamannya langsung mengambil kalimat itu, langsung menyimpulkan, kalau saya mengerjakan seperti yang Maryam kerjakan, tentulah saya pun akan diberikan oleh Allah rizki bahkan tanpa batas, seperti yang Maryam dapatkan. Rizki itu bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian, ketenangan rizki, keturunan rizki. Nabi Zakaria tenang sudah, makanan cukup, pakaian ada, yang belum ada keturunan. Bahkan medis memvonis sudah tidak mungkin dapat keturunan, karena istrinya, maaf ibu, divonis monopos dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi karena kalimat tadi, Allah tidak punya batas dalam pemberian. Apa yang Maryam kerjakan yang belum Nabi Zakaria pernah dapatkan adalah ibadah di mihrabnya itu. Makanya Nabi Zakaria langsung beribadah di mihrab itu, menunaikan sholat. Saat sholat di mihrab dikerjakan itu berdoa. Doanya diabadikan di Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Zakaria langsung kerjakan. Lihat, ini yang nanti mau saya ajarkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, seketika dikerjakan di mihrab itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau tunaikan salat, berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, engkau punya sifat Wahhab, pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Orang mengatakan istriku tak mungkin bisa mengandung. Maka ketika orang katakan mustahil, aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Aku yakinkan ya Allah, aku saksikan engkau yang maha mendengar doa. Kalau kepada yang maha mendengar doa saja tidak dijawab, kepada siapa lagi aku mesti minta? Anda tahu apa yang terjadi? Beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya, baru selesai baca doanya. Saking cepatnya jawaban Allah, tidak menunggu selesai sholat. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat, sedangkan beliau belum selesai sholatnya, baru selesai doa, masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan
yang monofus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan jadi dia, namanya Yahya. Syahidnya yang penting bagi kita, fokus, ketika ada tawaran dari Allah maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam, seketika diambil, maka Allah memberikan isyarat di sini. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin yang mendapatkan hudan, dapat segala kenikmatan ini, kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia? Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, maka rumus Qur'annya cepat ambil ini, cepat dapatkan. Setiap ada peluang cepat raih. Nah ini sekarang persoalan kita sekarang, ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Lantas mau kamu apa, Joni? Oke, nah sekarang jalannya sudah ada, muttaqin. Pertanyaan, siapa muttaqin itu? Maka tidak disebutkan kalimat muttaqin kecuali bersanding dengan ibadah. Lihat ke atasnya. Takwa persamaannya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama di ayat ini, dilanjutkanlah di ayat ketiga dan keempatnya. Perhatikan kalimatnya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu bukankah ibadah ritual? Orang takwa itu dia beriman. Dia tingkatkan imannya dengan mengerjakan amalan. Apa amalan pertama orang takwa? Salat. Pak, Bu. Salat. Ini poinnya. Silahkan Anda cek. Makanya semua nabi salat, Pak. Sahabat salat, tabi'in salat. Anda cek silahkan, buka Qurannya, Anda temukan. Nabi Isa salat, buka Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat, buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarga besarnya salat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya sholat. Bahkan wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, itu kata Allah sama persis perintah-perintahnya seperti nabi-nabi dulu. Dari sejak Rasul pertama diutus Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam Nabi, bukan Rasul. Ya, saya pernah jelaskan ini. Kalau Nabi diberikan risalah, misi untuk pribadinya saja, dengan yang terdekat. Kalau Rasul diberikan misi untuk umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul tapi Nabi? Karena saat Nabi Adam turun, umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Ya, umatnya nggak ada, makanya adanya Nabi. Nuh alaihissalam sudah ada umat, diangkatlah jadi Rasul. Ketika Allah menyebutkan wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh, itu sama persis dengan Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad lebih sempurna. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Muhammad, sungguh, ta'zimun nafsi pakai inna. Sungguh dengan keagunganku kata Allah. Dengan segala kedahsyatan yang aku berikan kepada setiap rasulku. Perhatikan, aku berikan wahyu kepadamu sama persis kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sama persis yang aku berikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya sampai kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar aw bin Nahur bin Tari bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Sama persis. Jadi Nabi semua sholat sebelumnya. Sholat. Untuk apa? Meningkatkan takwa. Kenapa mesti takwa? Supaya mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa, kemudahannya datang. Buka Quran surah ke-65. Di ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi. Semua kesulitannya aku mudahkan. Aku kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga.
Anda ingin bahagia? Takwa. Lihat akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin bahagia kata Allah, ingin sukses, tingkatkan takwa. Anda masih belajar di kampus, pengen pintar, ilmu pengen cepat datang, Allahu Akbar, takwa juga. Buka Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah, persis paling bawahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan pengetahuan. Datang min ladunna ilma, dari kami, makanya disebut ilmu laduni. Bukan nggak belajar, dia ikhtiar. Dia belajar, dia mendekatkan takwa kepada Allah, tapi proses pembelajarannya dipercepat oleh Allah karena takwanya. Logikanya begini, logikanya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan dosen, mudah belajar. Ya, dekat dengan orang-orang berpengaruh, dapat bagian kemudahannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Bukankah Allah Razzaq, pemilik rezeki? Bukankah Allah Alim, pemilik ilmu? Sekarang ada orang dekat dengan Allah, ya gampang Allah kasih segalanya. Makanya orang dulu Pak, orang dulu itu punya keistimewaan sampai taraf nomor 5. Orang pintar sekarang dari segi ingatan cuma 4 bagiannya. 1, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Masih agak lumayan. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat, saya udah nangis sejam lebih nih. Paham? Belum. Begitu paham, keluar masjid lupa. Tapi yang kelima, ini yang sering saya sampaikan, hampir jarang sekarang ada. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah Pak. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Saking gampangnya ingat, sekali baca ingat, seketika. Imam Al-Bukhari itu dibacakan sekali, langsung masuk. Imam Syafi'i bacakan sekali, masuk. Hafal Quran usia 7 tahun, 10 tahun Al-Muwatta. Al-Muwatta lebih tebal daripada ini. Hafal. Al-Bukhari itu dibacakan, hafal seketika. Diuji Pak di Irak, datang ke sana. Katanya mau silaturahim, begitu datang, kayak sidang ujian. Yang uji langsung 10, bukan cuma 3-4 lagi, 10 orang ulama terbesar. Diuji hadis. Katanya ini anak muda hebat hadisnya. Di letter U Pak, beliau duduk di sini, dikelilingi ulama begini. Setiap orang menguji 10 hadis. Setiap hadisnya diacak orang-orangnya, sanadnya. Matanya diacak, sanadnya diacak, isinya diacak, sanadnya pun diacak. Setiap orang. Begitu satu orang menguji dengan 10 hadis, silahkan. Apakah menurut anda hadis ini benar? Kata Al-Bukhari, sebentar, teruskan dulu 10-10-nya, biar sekalian. Teruskan 10-10-nya biar sekalian. 10 kali 10, 100. Begitu selesai kemudian diulang dari awal sampai akhir tanpa salah sedikit pun. Yang ini sanadnya benar tapi matanya salah. Yang ini matanya benar tapi sanadnya salah. Ini ada yang ketukar. Ini bagian ini bukan ini. Ini bukan ini, bukan ini. Semuanya. Sampai diakuilah. Kemudian ditetapkan pada saat itu dengan Imam Muhaddithin. Al-Bukhari. Nabi bukan, Rasul bukan. Dipercepat oleh Allah. Jadi kalau takwa itu sudah meningkat, apa rahasianya? Takwa meningkat, datang semua ini. Sekarang kalau anda tanya, amalan takwa itu apa? Pertama sholat. Sholat Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib, sebetulnya bukan ingin membebani Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini, kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku anda, dan Allah tidak butuh dengan sujud kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita, 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang, zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan, diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir azan, tiba-tiba Jakarta sana azan. Jakarta selesai masuk Tangerang azan, Tangerang azan sampai ke Serang azan, Serang azan selesai Banten, Pandeglang azan. Terus ternyata semuka bumi 24 jam azan tidak pernah berhenti. Apa itu azan? Bukan sekedar panggilan, tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Azan. Ketika diperdengarkan ada syahadat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak sedikit ada orang-orang itu, Pak Ibu sekalian, masuk Islam karena dengar azan. Dulu pernah ada orang cuma nonton, dia kuliah tuh di luar negeri, ya. Kemudian di flatnya itu bukan cuma orang Islam,
Ada temannya non muslim. Yang muslim ini bagus nih, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel one itu dari Mekah tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang dengan izin Allah dapat hidayah lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya, tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non muslimnya tiba-tiba datang. Yang muslim itu cuma iseng nanya begini, kawan, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini, ya mungkin 1.000, 2.000 lah gitu. Ya. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang sebelum dilakukan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir sejenak, kemudian dia jawab, mungkin seminggu 2 minggu kayak. Seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu, tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah sudah, yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk berdiri semua, siap. Bingung temannya. Wah, jangan dulu jangan dulu bingung, lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan istau, istaqimu. Wah, semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar, semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam, karena ini bukan agama buatan manusia. Hidayah. Ada orang nonton sholat isya masuk Islam, ada orang sudah Islam gak mau sholat isya. Orang udah komat nunggu deket subuh. Jadi bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuman Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain. Tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara azan. Hayya 'alas shalah. Kenapa sholat ya Allah? Teruskan. Hayya 'alal falah. Tuh, falah. Sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin tuh. 24 jam aku perdengarkan padamu. Tanpa putus. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu senang. Supaya kamu lancar. Supaya kamu gak punya masalah. 24 jam. Kalau sekali diingatkan, belum sadar, mungkin wajar. 24 jam diingatkan, gak sadar-sadar. Anda manusia bukan? 24 jam. Datang terus, kedengaran terus. Gak sadar juga. Perlu apa lagi? Di sekarang yang salah siapa? Jangan lagi Anda salahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya mesti begini? Why me ya Allah? Why not, kata Allah. Kamu saya kasih nggak diambil-ambil. Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini, sholat membuat kita bahagia, maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya, karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata orang, semua orang hidup punya masalah. Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan. Diuji dengan masalah. Masalah ini aku turunkan, bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau hidup nggak ada ujian, kualitasnya nggak meningkat. Anak SD itu masuk SMP kalau sudah lewat ujian. Harus diuji supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Di cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu nggak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa.
Kalau anda hadir sekarang di pengajian ini sedang punya masalah berat rasanya, maka berbahagialah. Artinya anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan anda. Itu poinnya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Apa dikira ustadz gak punya masalah? Lebih banyak daripada jamaah. Tuh masalah antum tuh. Saya jawab juga. Di hidup bersanding dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Selesai. Nah sekarang kata Allah, kalau sedang punya masalah, minta kepada saya solusinya supaya dipermudah. Lewat apa ya Allah? Wassalah, datang. Kalau anda masih nggak mau sholat, ditanyakan imannya oleh Allah. Makanya kalimat ini disebutkan sekali lagi untuk menguatkan di ayat 153. Dipanggil kalimat imannya. Seakan-akan begini bahasanya. Kamu ini punya iman apa enggak sih? Kalau nggak punya iman kamu apa? Ya karena nggak ada iman. Sekarang kamu masih mengaku beriman, tapi saya panggil sholat nggak datang. Karena itu di ayat 153, paling kanan sebelah bawah, itu kalimatnya berubah dengan disebutkan kata iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman, mana imanmu? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian punya masalah, kata Allah, sekali lagi datang. Lewat sholat minta kepadaku. Makanya kalimat ista'in dirubah menjadi kalimat permintaan, berubah jadi nasta'in. Saya tanya pada anda, apakah kita mengucapkan kalimat nasta'in dalam setiap sholat? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis kutsinya mengatakan, ketika seorang ibadah benar bacanya, membaca kalimat itu, benar salatnya, sampai di kalimat itu, maka jawaban hadis kutsinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku minta sampai di sini, aku akan kabulkan selama itu dia butuhkan. Nah, sekarang kita masuk kepada kurikulumnya. Pelan-pelan, kita masih sampai jam 12 kan, tenang aja. Sekarang praktek. Oh, saya tidak ingin jadi teori saja. Ngaji dengan saya, pasti kita akan belajar teori, setiap huruf kita bahas, lalu kita ada tahapan praktek. Ya, kalau anda hanya sampai mendengar saja, mencatat, mungkin ada pahala. Tapi saya kecewa, karena belajar itu tidak akan pernah sempurna tanpa praktek. Kita praktekkan, komitmen kita. Ya, belajar, praktekkan, belajar, praktekkan, sehingga terasa manfaat dari pembelajaran itu. Sekarang bagaimana prakteknya? Yuk kita susun kurikulum Qurannya. Kalimat sholat itu ada 3 jenis. Ini sering saya ungkapkan di beberapa kesempatan. Satu begini. Satu, kita hapus dulu. Alhamdulillah. Berikan hidayah ya Allah. Satu. Datang sendiri, angkat sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, bawa kameramen sendiri, ya, udah kau. Jamaah tinggal duduk, lihat, ketawa, masuk surga, enak banget. Aduh. Ayo kali pelam. Sini. 1, 2, 3, ada 3 jenis. Ada yang begini, shad, lam, alif, ta, marbutah. Ya. Ini saya agak cepat, jadi khotnya ya sekedarnya saja. Ada jenis khot ruk'ah, ada nasakh, ada thuluthi, ada diwani. Yang ini yang terbaru, khot saka namanya. Apa namanya? Saka hoyong. Ini. 1, 2, 3. Yang ini bentuknya tunggal, 1. Jadi kalau ada kalimatnya seperti ini 1 kali. Singular. Salat. Yang kedua, shad, lam, wawu, alif, ya, kemudian tak maftuha, tak terbuka. Itu artinya jama'. Tapi jama' mahdud, jama' terbatas. Karena terbatas, dia nggak boleh lebih dari batasan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Biasanya kalau ada kalimat kedua ini, itu yang dimaksudkan sholat fardu. Ya, sholat fardu itu berapa waktu? 5 kan? 5 itu jama' atau tunggal? Jama' banyak, tapi kan terbatas, 5 saja. Nggak boleh lewat 5, nggak boleh kurang. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat, terbatas 17. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4. Ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Hanya 5 ini, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi kalau Anda kurang ngerjakan 4 waktu, Anda nggak sempurna. Kalau Anda kerjakan 6 waktu atau 18 rakaat, subuhnya 3, Anda terlampau soleh.
Ya, keliru. Dicukup 5 waktu 17 rakaat. Jaga dengan baik dan saling mengingatkan. Menjaga disebut hafidha yahfadhu. Saling menjaga mengingatkan disebut hafadha yuhafidhu. Hafidh. Turun Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawati. Bentuk yang kedua. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saling jaga, saling ingatkan kata Allah untuk salat-salat fardu. Jaga, saling jaga. Mungkin Anda ingat, teman tidak. Mungkin suami ingat, istri belum. Mungkin istri ingat, suami tidak. Mungkin orang tua ingat, anak tidak. Apa Anda tega cuman Anda yang ke surga, anak teriak-teriak? Mama, mama, papa, panas, panas, panas. Paksa. Kalau kebakaran kan semua kita bawa keluar. Anak tidur kita bangunin. Bahkan bukan bangun biasa. Nak bangun nak, kebakaran. Nggak ada. Bangun, bangun, bangun. Tas seret kalau perlu kita gendong. Saya mau katakan pada Anda, api neraka itu lebih panas. Saya barusan di jalan ke sini baca hadis-hadis Nabi. Itu kalau Anda orang masuk neraka jahanam. Satu kali Nabi sedang ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Terus ada bunyi besar, pum, meteor jatuh. Nabi ilustrasikan, tahu nggak kalian bunyi apa itu tadi? Allah Rasulullah alam, kata para sahabat. Kata Nabi, itu sejenis batu yang nanti dijatuhkan ke neraka, ya, jahanam. Itu dijatuhkan dari 70 tahun yang lalu, baru nyampe sekarang ke dasarnya. Itu dijatuhkan 70 tahun yang lalu, diilustrasikan. Seperti meteor jatuh seperti itu. Nanti ada orang yang masuk neraka jahanam, dikerak nerakanya. Itu cuma 2 golongan, orang munafik dengan orang kafir. Ya, munafik masuk neraka jahanam, kafir masuk. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Ditenggelamkan ke dalam kerak dasar nerakanya yang paling dalam, dilempari meteor dari atasnya. Jatuh itu meteor pertama yang dijatuhkan ke situ baru nyampe 70 tahun. Artinya apa? Saking dalamnya dari atas ke bawah itu jaraknya paling jauh. Neraka jahanam paling dasar, paling dasar. Ya. Yang paling atas saja, yang paling ringan neraka, itu di Quran surah 4 ayat 56. Neraka paling ringan. Tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar, yang sulit diajak mendekat kepada kami, kata Allah, nanti akan saya tugaskan malaikat yang enggak ada senyuman, enggak bisa canda. Ya, ghilazun, syidadun. Ya, Quran surah 66 ayat 6. Ada malaikat ghilaz dan syidad, kasar, enggak ada senyumnya dikit. Nggak bisa canda, nggak bisa ngejek. Ke neraka yuk, nggak bisa. Tarik aja. Yang ditarik apa? Langsung ubun-ubunnya. Nusli itu tarik ubun-ubun, kami celupkan ke neraka. Makanya saya sering ilustrasikan seperti bikin teh celup. Teh celup kan masuk, angkat, masuk, angkat. Itu dicelupkan, angkat. Ada tugas malaikat cuma celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Sekali dicelupkan, hancur semua tubuh plus kulit-kulitnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Angkat, sembuh lagi supaya terasa lagi sakitnya, bagaimana sakitnya. Masuk ke situ seharinya aja sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya masuk sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang neraka paling ringan aja 48 hari, apalagi yang paling bawah neraka jahanam. Makanya jaga. Tiba waktu sholat tuh aja anak kita. Paksa aja. Nanti supaya dia mengerti dengan cara kenalkan, makanya kenalkan dari sejak kecil sebelum nalarnya matang, supaya dia kenal masjid, tahu orang sholat, kenal sejadah. Bapak ibunya contohkan sholat, kelihatan anaknya, anak ikut sendiri. Kalau nggak anak kenalkan dari kecil, nggak anda kenalkan, nggak anda aja, nanti dewasanya ngajak argumentasi, debat nanti. Nah ayo sholat maghrib nah, tadi kan baru asar mah, kok sekarang maghrib lagi? Ayo nak sholat isya, yang tadi apa mah? Baru sholat 30 menit, sekarang udah sholat lagi. Tuh. Kalau ada anak demikian, jangan salahkan dulu anaknya, istighfar dulu orang tuanya. Mungkin ada tanggung jawab anda yang tidak diberikan pada saat dia kecil.